Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan menyertai dan melindungi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, supaya firman-Mu Tuhan bisa kami mengerti, menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4, saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu saudara tidak cemburu. Mendengar kata cemburu, apa yang kita bayangkan saudara? Biasanya terjadi ketika sepasang anak manusia saling mencurigai. Hilangnya kepercayaan satu sama lain. Yang didengar, perasaan, sangat tidak masuk akal jika ada orang yang berkata bahwa ia mencintai pasangannya, tetapi hatinya dibakar cemburu yang membara. Saudaraku dikasihi Tuhan, cemburu biasanya didorong oleh keinginan untuk mengendalikan orang yang dikasihinya. Jika kita mengasihi pasangan kita, seharusnya kita tidak boleh memberi tempat kepada yang namanya cemburu. Bagaimana cemburu itu bisa timbul, saudara? Rasa cemburu muncul saat orang yang dicintainya takut direbut oleh orang lain. Rasa cemburu dalam keluarga juga bisa terjadi akibat adanya perbedaan perlakuan satu dengan yang lain. Saudara, jika orang tua memberikan perlakuan yang istimewa pada anaknya yang paling kecil, maka timbul rasa cemburu dari sang kakak. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan rasa cemburu adalah ungkapan rasa cinta yang sangat besar. Dasar munculnya cemburu karena merasa sangat memiliki dan tidak rela kehilangan. Mengapa Alkitab menegaskan kasih itu tidak cemburu? Cemburu akan mendatangkan sikap egois, mau menang sendiri. Cemburu itu merusak, saudara, karena membatasi seseorang yang kita cintai. Ketika cemburu timbul, maka seseorang akan diperlakukan seperti barang yang tidak bernilai. Cemburu muncul bukan hanya dalam hubungan suami istri, saudara, bahkan juga dalam persahabatan. Hubungan yang semula harmonis malah menjadi rusak gara-gara cemburu. Lalu bagaimana cara menghilangkan cemburu? Rasul Paulus, suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan sebagai berikut, saudara. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jika kasih menutupi segala sesuatu, maka kasih percaya akan kesetiaan orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, jika kita memiliki kasih, seharusnya kita belajar melihat apa yang terbaik dalam diri orang yang kita sayangi. Sehingga mestinya kita berhenti
berprasangka buruk terhadap siapapun. Jadi jika kita memiliki kasih dari Tuhan, sebetulnya kecemburuan tidak boleh ada lagi, saudara. Saudaraku, kita ingin sebagai keluarga Kristen, kita juga mau hidup dengan memiliki kasih tanpa rasa cemburu, baik kepada pasangan maupun kepada saudara sekandung, atau teman sekantor, atau siapapun yang dapat berada dekat dalam keseharian kita. Jadi saudara, jangan beri tempat sedikit pun kepada rasa cemburu dalam hati kita. Miliki kasih yang sempurna, kasih yang dari Tuhan, maka pohon cemburu tidak akan tumbuh dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami benar-benar mengandalkan kasih yang dari surga, kasih yang daripadamu ya Tuhan, hingga kami tidak salah. Oleh karena itu Tuhan, pada saat hari ini kami berdoa, biarlah urapan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu menjagai, melindungi dan memberkati kami. Biarlah malaikat-Mu yang selalu hadir di setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan. Seluruh Bapak Ibu Bapak pendengar yang mendengarkan saluran ini Tuhan, berkati. Lindungi mereka dengan malaikat-Mu, bagari setiap langkah hidup mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan yang berkarya di tengah-tengah keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Roh Kudus akan menolong kita setiap hari, setiap waktu, untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.